Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Cerita Dena, tempat di mana setiap kisah penuh makna dan mungkin bisa menginspirasi kita semua. Siapkan hati kalian, karena sebentar lagi, cerita yang akan kalian dengar bisa saja mengguncang perasaan. Jangan lupa duduk nyaman, dan mari kita mulai. Langit Kyoto sore itu terlihat berwarna jingga keemasan, seperti lukisan yang digoreskan dengan lembut oleh tangan dewa musim gugur. Udara terasa sejuk, semilir angin membawa aroma bunga kamelia yang sedang bermekaran di taman belakang Villa Yukiko Nakamura. Di antara taman yang tertata rapi dan hamparan batu taman khas Jepang, seorang wanita berdiri memandangi kolam ikan koi yang tenang. Usianya 43, namun wajahnya menyimpan pesona elegan yang tak memudar dimakan waktu. Rambut hitamnya diikat setengah, tersapu lembut angin musim gugur. Ia adalah Yukiko, seorang janda cantik yang hidup dalam keheningan sejak kepergian suaminya 5 tahun lalu. Villa itu dulunya ramai oleh tawa dan percakapan, oleh langkah kaki para tamu yang datang menginap atau makan malam bersama. Kini, hanya denting jam antik di sudut ruang tamu dan deru angin di antara celah-celah pintu geser yang mengisi ruang-ruang kosong. Kematian suaminya karena serangan jantung datang mendadak, meninggalkan Yukiko dengan warisan yang cukup untuk hidup mewah seumur hidup, namun tak mampu membeli kembali kebahagiaan yang direnggut begitu cepat. Sejak saat itu, ia hidup seperti bayangan, berjalan, makan, dan tidur, tapi tak pernah benar-benar hadir di dunia. Suatu hari, saat memutuskan untuk merombak taman belakang, agar bisa kembali merasakan kehidupan, Yukiko membuka lowongan untuk tukang kebun asing melalui agensi luar negeri. Ia tidak terlalu memikirkan siapa yang akan datang. Yang penting, seseorang bisa mengurus taman itu dengan baik. Yang datang kemudian adalah pria muda asal Indonesia bernama Bagas. Usianya 29 tahun, berkulit sawo matang, dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya, bahkan ketika hanya memegang cangkul di tengah gerimis. Bagas bukan orang Jepang. Dia tidak tahu etika formal sopan santun yang kaku, tapi justru itu yang menarik perhatian Yukiko pertama kali. Ia sopan bukan karena formalitas, tapi karena hatinya yang memang hangat. Ia menghormati Yukiko bukan karena status wanita itu sebagai majikannya, tetapi karena melihatnya sebagai manusia yang sama-sama terluka. Dari cara Bagas merawat tanaman, Yukiko tahu bahwa pria itu menyayangi apa yang ia sentuh. Bunga-bunga yang mulai layu perlahan mekar kembali di tangan Bagas. Tanah yang tadinya keras menjadi subur. Bahkan ikan koi tampak lebih ceria ketika pria itu duduk mengobrol di tepi kolam, meski hanya dengan gumaman sederhana. Hari-hari berjalan dengan lambat namun berkesan. Yukiko, yang awalnya hanya mengawasi dari dalam rumah, perlahan mulai turun ke taman, berpura-pura bertanya soal bunga azalea, padahal hanya ingin mendengar suara Bagas. Suara pria itu tenang, berlogat asing, namun jujur. Kadang-kadang Yukiko tertawa kecil mendengar cara Bagas mencampur bahasa Jepang dan Indonesia. Lucu tapi juga menghangatkan. "Bagaimana kamu tahu bunga ini butuh lebih banyak air?" tanya Yukiko suatu sore. "Kalau tanah kering dia sedih, Ibu," jawab Bagas sambil tersenyum. Sedih. Kata itu terngiang di benak Yukiko lebih lama dari yang seharusnya. Ia merasa dirinya seperti bunga yang tanahnya kering. Dan mungkin kehadiran Bagas seperti hujan yang tak disangka datang. Ringan, tapi menumbuhkan harapan. Musim demi musim berganti, dari musim semi yang dipenuhi bunga sakura, ke musim panas yang menyengat, lalu ke musim gugur yang keemasan seperti sore ini. Tanpa mereka sadari, waktu sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Yukiko mulai terbiasa menyajikan teh di taman untuk Bagas. Mereka berbagi cerita tentang Indonesia, tentang kampung halaman Bagas di Magelang, tentang ibunya yang suka membuat jamu, tentang sungai kecil tempat ia bermain masa kecil. Yukiko tak banyak bercerita tentang hidupnya, tapi dari tatap matanya, Bagas tahu wanita itu menanggung luka yang tak semua orang bisa lihat. Namun seperti semua hal indah yang bersifat sementara, hari perpisahan pun datang. Bagas datang dengan pakaian rapi ke taman yang telah ia rawat selama 3 tahun. Tangannya menggenggam surat kontrak berstempel. Wajahnya tetap tersenyum, tapi sorot matanya sendu. Yukiko sudah menduganya. Kontrak kerja Bagas sudah habis. Ia harus kembali ke negaranya. Tak ada visa lanjutan.
Tak ada perpanjangan waktu. Pemerintah Jepang ketat dengan pekerja asing. Perpisahan bukan pilihan. Ia adalah aturan. Terima kasih, Ibu. Untuk semua. Untuk taman ini, ucap Bagas, suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Yukiko menatap pria itu dalam diam. Jantungnya berdebar, tapi mulutnya terkunci. Ia ingin mengatakan sesuatu. Tapi apa? Bahwa ia tidak ingin Bagas pergi? Bahwa taman itu akan kembali mati tanpanya? Atau bahwa dalam keheningan, Yukiko mulai mencintai Bagas? Tidak. Kata-kata itu terlalu besar, terlalu menakutkan. Ia hanya mengangguk pelan. Jaga diri baik-baik di Indonesia, ucapnya akhirnya. Bagas menunduk, lalu perlahan melangkah pergi, meninggalkan aroma rumput yang basah oleh embun pagi dan kenangan, yang tidak akan pernah sama. Hari-hari setelah kepergian Bagas terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bunga-bunga di taman memang tetap mekar, tapi tak lagi seindah saat tangan Bagas yang merawatnya. Yukiko sering duduk sendirian di kursi bambu di sudut taman, menatap kosong kolam koi yang tenang. Kadang ia menyentuh batu yang pernah dibersihkan Bagas, atau memeluk jaket kerjanya yang tertinggal. Hati Yukiko tak pernah sama lagi. Malam hari, ia menatap langit Kyoto dan bertanya dalam hati, di mana Bagas sekarang? Apakah ia juga merindukan taman ini? Atau bahkan, merindukan dirinya? Waktu terus berjalan. Tapi kenangan akan Bagas tetap hidup dalam setiap sudut taman itu. Dalam desir angin di antara daun kamelia, dalam percikan air kolam, dalam aroma tanah yang basah. Yukiko tahu, ada sesuatu yang tumbuh di hatinya. Sesuatu yang tak bisa ia beri nama waktu itu. Namun satu hal pasti, perasaannya pada Bagas tak pernah benar-benar pergi, dan mungkin, suatu hari nanti, Yukiko akan mengikuti suara hatinya, meski harus melintasi lautan dan budaya yang asing. Taman itu adalah awal dari segalanya. Sebuah awal yang diam-diam telah menumbuhkan cinta di antara dua manusia dari dunia yang berbeda. Dan sejak hari itu berlalu, seolah waktu tak benar-benar bergerak. Meski kalender di dinding menunjukkan tahun-tahun telah berubah, bagi Yukiko Nakamura, segalanya tetap diam. Bagas telah pulang ke Indonesia 3 tahun lalu, namun bayang-bayangnya tak pernah pergi dari hati wanita itu. Ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun. Bahkan taman yang selalu menjadi sumber ketenangan itu, kini hanya menyisakan sunyi dan kenangan. Setiap pagi Yukiko membuka pintu geser rumahnya yang menghadap taman belakang, dan duduk di bangku bambu tua tempat ia biasa menikmati teh bersama Bagas. Suara air kolam yang gemericik terdengar seperti bisikan masa lalu. Burung-burung masih bernyanyi di atas pohon plum, namun tak satu pun nyanyian itu mampu menepis sepinya. Taman itu, yang dulu menjadi tempat kehidupan, kembali tumbuh dalam dirinya. Kini menjadi tempat paling menyakitkan karena setiap sudutnya menyimpan jejak seseorang yang telah pergi. Dari luar, Yukiko tampak seperti wanita mandiri yang menikmati usia matang dengan anggun. Ia tetap mengelola usaha properti kecil milik mendiang suaminya, menghadiri acara sosial bersama komunitas janda di Kyoto, bahkan sesekali ikut kelas kaligrafi atau seni ikebana untuk mengisi waktu. Tapi semua itu hanya lapisan tipis yang menutupi kehampaan yang terus menggeliat di dalam dirinya. Setiap kali ada pria Jepang yang mencoba mendekatinya, baik duda mapan, pengusaha tua, bahkan profesor sastra yang pernah membawakannya bunga mawar dari Osaka, Yukiko hanya tersenyum sopan dan perlahan menjaga jarak. Bukan karena dia tak menghargai niat baik mereka, tetapi karena tidak satu pun dari mereka memiliki tatapan hangat seperti Bagas. Tidak satu pun memiliki bahasa tubuh yang sederhana namun tulus. Tidak satu pun yang bisa membuatnya merasa dihargai sebagai manusia biasa, bukan hanya sebagai wanita Jepang kaya pemilik villa. Bagas bukan pria sempurna dalam ukuran dunia Yukiko. Ia bukan terpelajar, bukan pengusaha, bahkan seringkali kesulitan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Jepang dengan benar. Tapi justru disitulah kekuatannya. Dalam kesederhanaannya, Bagas mampu mengisi ruang-ruang kosong di hati Yukiko dengan ketulusan yang begitu langka. Suatu malam musim dingin, salju tipis mulai turun dan menyelimuti taman dengan putih pucat. Yukiko duduk di ruang tengah, mengenakan kimono hangat sambil menyesap teh hijau.
Tangannya secara tak sadar meraih sebuah album foto tua dari laci meja. Album itu sudah lama tak disentuhnya. Saat ia membuka halaman demi halaman, kenangan menyeruak seperti gelombang pasang. Foto-foto Bagas sedang mencangkul tanah. Bagas berdiri di samping pohon maple yang baru ditanam. Bagas menyirami bunga dengan ekspresi penuh perhatian. Bahkan ada satu foto yang diam-diam diambil Yukiko dari balik jendela. Bagas tersenyum sendiri sambil memberi makan ikan koi. Dan di halaman terakhir, sebuah foto yang tak pernah ia lihat dengan sungguh-sungguh selama ini. Yukiko dan Bagas berdiri bersebelahan. Wajah mereka tampak tenang, namun mata mereka saling mencuri pandang. Foto itu diambil oleh tetangga yang kebetulan mampir sore itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, air mata jatuh dari mata Yukiko. Bukan karena kesedihan, tapi karena kerinduan yang begitu dalam. Ia menyadari, bukan sekadar taman itu yang merindukan Bagas. Dirinya, seluruh jiwanya, telah menjerat cinta dalam diam. Dan diam itu menyakitkan. Terlalu lama ia menahan diri dengan alasan usia, budaya, jarak, dan status sosial. Ia menatap lama foto itu, dan sebuah keputusan mulai tumbuh di dalam pikirannya. Sebuah keputusan yang perlahan mengusir semua keraguan. Aku harus menemuinya, bisik Yukiko pelan. Bibirnya bergetar, seolah tak percaya kata-kata itu keluar dari dirinya sendiri. Namun ada keyakinan yang tak terbantahkan di balik bisikan itu. Ia sudah cukup lama hidup dalam bayang-bayang. Jika dunia menertawakannya karena mengejar cinta di usia 40 lebih, biarlah. Jika keluarganya menganggapnya gila karena ingin terbang ke Indonesia untuk bertemu dengan mantan tukang kebunnya, itu adalah urusan mereka. Malam itu juga Yukiko menyalakan laptopnya dan mulai mencari tahu tentang Indonesia. Ia membuka peta digital, mencari Magelang, kota kecil yang sering disebut Bagas dalam ceritanya. Ia membuka laman penerbangan, menghitung jarak dan durasi. Ia mencatat nama-nama kota besar di Jawa Tengah dan mencoba membayangkan seperti apa tempat tinggal Bagas. Tidak mudah. Tapi Yukiko bukan gadis remaja. Ia tahu risiko dan ia siap menanggungnya. Selama beberapa minggu berikutnya, ia mulai merapikan urusan administrasi. Ia meminta asisten kepercayaannya mengelola usahanya selama ia pergi. Ia menghubungi agensi kerja yang dulu mengirim Bagas, berharap bisa menemukan alamat atau kontak keluarga pria itu. Namun data personal sudah kadaluarsa. Ia tak putus asa. Ia yakin, cinta yang sejati akan menemukan jalannya. Sebulan kemudian, di pagi yang cerah, Yukiko berdiri di Bandara Internasional Kansai dengan koper besar dan paspor di tangan. Dalam hatinya bergemuruh berbagai rasa, takut, cemas, namun juga bahagia. Ia tak tahu apa yang akan ditemuinya di Indonesia. Mungkin Bagas sudah menikah. Mungkin ia tak ingin melihat Yukiko lagi. Tapi lebih menyakitkan lagi jika ia tak pernah mencoba. Yukiko menghela napas panjang. Ia menatap langit biru dan membisikkan doa dalam bahasa Jepang. Tuhan, jika ini salah, maafkan aku. Tapi aku ingin melihatnya sekali lagi. Aku ingin tahu, apakah hatinya masih seperti dulu. Dan dengan itu, ia melangkah masuk ke ruang keberangkatan, menapakkan kaki pada perjalanan yang tak hanya menyeberangi benua, tapi juga menembus batas-batas yang selama ini ia ciptakan sendiri. Begitu pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, dan pintu kabin dibuka, udara hangat dan lembab menyambut wajah Yukiko dengan aroma tropis yang asing namun memikat. Ia menarik napas panjang, mencoba menguasai diri. Inilah awal dari pencariannya, pencarian yang melampaui logika, tapi begitu nyata dalam rasa. Tas koper beroda kecilnya ditarik pelan-pelan, langkahnya penuh kehati-hatian namun mantap. Bandara itu ramai, penuh suara dan warna. Orang-orang berlalu lalang dengan berbagai bahasa, aroma makanan khas menyusup di udara, dan Yukiko merasa seperti seekor burung kecil di tengah kawanan yang gaduh. Ia mencoba menggunakan bahasa Inggris saat berbicara dengan petugas informasi, namun tidak semua paham. Beberapa hanya tersenyum sopan, membuat Yukiko semakin sadar bahwa ia benar-benar seorang asing di tanah ini. Ia beristirahat sejenak di sebuah kafe kecil di dalam bandara, menyesap teh jahe panas, sambil membuka kembali catatan kecilnya yang berisi
Nama desa tempat tinggal Bagas, Desa Tempuran, Kabupaten Magelang. Itu adalah satu-satunya petunjuk yang ia punya. Tidak ada nomor telepon, tidak ada alamat rumah. Ia hanya tahu bahwa dari Jakarta, ia harus menuju Magelang, dan dari sana ia akan bertanya, menelusuri jejak Bagas, sepotong demi sepotong. Setelah bertanya sana-sini, akhirnya Yukiko memesan tiket bus menuju Yogyakarta, karena tak ada penerbangan. Langsung ke Magelang. Ia duduk sendiri di kursi dekat jendela, memandangi jalanan yang perlahan berubah dari gedung-gedung beton menjadi hamparan sawah hijau dan rumah-rumah sederhana. Perjalanan panjang itu membuat tubuhnya pegal, namun pikirannya tetap sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah Bagas masih di sana? Apakah ia akan mengenalinya? Apakah ia akan bahagia melihat Yukiko, atau justru marah? Di Yogyakarta, ia turun di terminal dan hendak melanjutkan ke Magelang. Namun disinilah kesulitan pertama benar-benar terasa. Seorang sopir taksi gelap mendekatinya, menawarkan tumpangan dengan bahasa Inggris yang kacau. Yukiko, yang lelah dan tidak terlalu paham kondisi sekitar, hampir saja naik. Untung seorang ibu paruh baya yang juga turun dari bus memperingatkannya dalam bahasa campuran Jepang-Inggris. Hati-hati, itu mahal sekali, Miss. Lebih baik pakai taksi resmi. Yukiko berterima kasih berkali-kali. Ia nyaris tertipu. Harga yang ditawarkan sopir itu 5 kali lipat dari seharusnya. Dengan petunjuk sang ibu, ia akhirnya berhasil menemukan taksi resmi dan menuju Magelang. Sesampainya di Magelang, kota kecil yang jauh lebih tenang dibanding Jakarta, Yukiko merasa sedikit lega. Udara di sini sejuk dan pepohonan rindang menghiasi kanan kiri jalan. Namun tantangan belum usai. Ia menunjuk catatannya kepada pengemudi. Desa Tempuran? Sopir taksi mengangguk. Tahu. Desa Tempuran. Tapi banyak tempuran. Kamu mau yang mana? Yukiko panik sejenak. Ia tidak tahu bahwa nama tempuran bisa ada di banyak tempat. Ia kemudian membuka tas kecilnya dan mengeluarkan selembar foto. Foto Bagas sedang berdiri di depan rumah kayu, dengan papan nama kecil di sampingnya yang bertuliskan RT 2 RW 01. Sopir itu melihat foto tersebut dan tampak berpikir keras. Lalu ia menepuk setir pelan. Oke, saya kira saya tahu. Kita coba ke daerah itu. Perjalanan ke desa berlangsung selama hampir 1 jam melewati jalanan berkelok dan hamparan sawah. Saat mobil memasuki area desa, Yukiko menatap keluar jendela dengan jantung berdebar. Rumah-rumah kecil berjajar rapi, anak-anak bermain di pinggir jalan, dan ibu-ibu menjemur pakaian di depan rumah. Sesekali warga menatapnya heran. Wanita asing berkulit putih dan berwajah Jepang jelas bukan pemandangan biasa di kampung ini. Mereka berhenti di depan warung kecil di pojok jalan. Sopir taksi turun dan bertanya kepada seorang pria tua yang sedang duduk sambil menyeruput kopi. Yukiko melihat dari balik kaca, berharap-harap cemas. Beberapa menit kemudian, sopir itu kembali. Katanya, Pak Bagas yang kerja di Jepang itu rumahnya dekat sini. Jalan kaki bisa. Ayo, saya antar. Yukiko turun dengan koper kecilnya. Ia mengangguk pelan. Rasa gugup melingkupi tubuhnya. Langkah-langkahnya berat, bukan karena koper, tapi karena beban harapan dan ketakutan. Hati kecilnya terus bertanya, apakah ini akan menjadi akhir dari perjalanannya, atau justru awal dari sesuatu yang baru? Setelah melewati gang sempit dan beberapa rumah penduduk, akhirnya mereka tiba di sebuah rumah sederhana berdinding kayu dan bata. Ada suara ayam berkokok di belakang, dan angin semilir membawa aroma tanah basah. Di teras, seorang wanita paruh baya sedang menyapu halaman. Sopir taksi menyapanya. Ibu, ini ada tamu dari Jepang. Katanya nyari Pak Bagas. Wanita itu memandang Yukiko dengan bingung. Dari Jepang? Yukiko menunduk sopan dan memperkenalkan diri dengan bahasa Indonesia seadanya. Saya Yukiko, dari Kyoto. Teman Bagas. Wanita itu membelalak. Matanya perlahan melembut dan ia tersenyum tipis. Oh, saya ibunya Bagas. Dek. Yukiko hampir tak percaya.
Di hadapannya berdiri ibu pria yang selama 3 tahun ini hanya bisa ia bayangkan. Ia segera membungkuk dalam salam sopan khas Jepang, yang membuat sang ibu terharu dan salah tingkah. Bagas belum pulang dari ladang. Tapi, mari masuk dulu nak, istirahat. Capek ya? Yukiko mengangguk pelan, menahan air mata. Perjalanannya belum selesai, tapi hari itu ia telah sampai pada sesuatu yang nyata. Rumah ini, tanah ini, senyuman ramah itu, semua terasa lebih dari cukup untuk membayar keletihan, rasa takut, dan kegetiran sepanjang perjalanan. Ia duduk di bangku kayu di dalam rumah, menatap dinding yang penuh bingkai foto keluarga. Salah satunya adalah foto Bagas, dengan pakaian yang lebih rapi daripada biasanya, berdiri bersama keluarganya. Yukiko menatap foto itu dengan mata berkaca. "Bagas," bisiknya. Dan saat suara sandal menyentuh lantai kayu dari luar, Yukiko tahu bahwa langkah yang ditunggunya akan segera datang. Namun ketika pintu terbuka, hanya seorang anak laki-laki kecil masuk sambil membawa keranjang berisi sayur. Bukan Bagas. Yukiko menarik napas dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang belum juga reda sejak tadi. Ia belum siap bertemu langsung. Belum sekarang. Maka ketika Ibu Bagas memintanya tinggal lebih lama, Yukiko berpura-pura. Ia mengaku sebagai wisatawan Jepang yang tertarik budaya lokal, yang ingin merasakan tinggal di desa, dekat dengan alam. "Saya suka kampung Indonesia. Mau belajar banyak," katanya dalam bahasa Indonesia terbata-bata. Ibu Bagas tertawa, pelan. "Ya ampun, kok sopan banget. Ya sudah, kamu tinggal saja dulu di sini. Nanti kita kasih kamar tamu. Anggap rumah sendiri, ya." Yukiko mengangguk cepat. Ia tidak bisa langsung mengatakan siapa dirinya. Belum sekarang. Ia ingin melihat dulu, memastikan perasaannya tidak salah. Ia ingin tahu, apakah Bagas masih seperti dulu? Apakah hatinya masih terbuka? Hari itu ia habiskan dengan membantu Ibu Bagas menyiapkan makan siang, mencuci sayur, dan sedikit berjalan-jalan menyusuri sawah kecil di belakang rumah. Penduduk desa menyapanya ramah, heran melihat wanita Jepang mondar-mandir sendirian. Beberapa anak kecil mengikutinya sambil tertawa-tawa, menyebutnya turis Jepang. Menjelang sore, barulah ia mendengar nama yang membuat hatinya seketika melompat. "Bagas, ayo cepat bawa cangkulmu ke rumah Bu Sarti. Tanah halamannya longsor semalam," teriak salah satu pemuda desa yang melintas. Yukiko segera berpamitan pada Ibu Bagas dengan alasan ingin melihat-lihat desa. Padahal tujuannya jelas, menemukan Bagas. Ia menyusuri jalan kecil, mengikuti arah suara dan langkah beberapa warga yang juga menuju ke rumah Bu Sarti. Rumah itu terletak di pinggir tebing kecil, dan benar saja, sebagian tanah pekarangannya longsor semalam karena hujan deras. Beberapa pria sedang membantu menimbun kembali tanah dengan sekop dan cangkul. Lalu matanya menangkap sosok yang begitu dikenalnya. Bagas. Dengan kaos lusuh dan celana lapangan, ia berdiri di antara debu dan tanah, wajahnya basah keringat. Tapi tidak ada yang bisa mengaburkan ketegasan garis wajahnya, kelembutan di sorot matanya. Yukiko terpaku. Dunia seperti berhenti sejenak. Bagas membungkuk, memindahkan tanah dengan cangkul, lalu berdiri dan menyeka dahinya dengan punggung tangan. Saat itulah matanya bertemu dengan mata Yukiko. Ia mematung, cangkulnya jatuh ke tanah. Yukiko? Suara Bagas lirih, nyaris tak terdengar, tapi cukup membuat dua orang di dekatnya menoleh ke arah Yukiko. Wanita Jepang itu melangkah pelan, hampir ragu, tapi mata mereka tetap saling terkunci. "Bagas," ucap Yukiko pelan, dengan suara gemetar. Beberapa warga bingung. Salah satu ibu-ibu bertanya, "Kenal Gas?" Bagas masih terpaku. Ia mendekat, langkahnya berat, seperti otaknya belum bisa menerima kenyataan yang berdiri di hadapannya. "Apa? Kamu benar Yukiko?" tanyanya lagi. Suara serak. Yukiko mengangguk pelan. "Saya datang untuk ketemu kamu." Bagas menatapnya tak percaya. Di matanya ada guncangan, kekagetan, dan perlahan berubah menjadi emosi yang lebih dalam. Ia ingin
Ia berkata banyak, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Ibu kamu baik sekali. Dia izinkan saya tinggal. Saya bilang, mau belajar budaya, ujar Yukiko dengan gugup, mencoba menyampaikan semuanya sekaligus. Bagas menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia menoleh ke arah teman-temannya. Maaf, saya pulang dulu ya. Mereka hanya mengangguk. Mungkin memahami bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Bagas dan Yukiko berjalan berdampingan kembali ke rumah. Sepanjang jalan, hanya sunyi yang berbicara. Tidak ada yang berkata apapun, tapi udara di antara mereka dipenuhi dengan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Rindu, harapan, dan semua perasaan yang selama ini terkubur. Di bawah pohon mangga dekat halaman rumah, Bagas menghentikan langkah. Ia menghela napas panjang. Kenapa kamu datang? Yukiko menatapnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Karena saya tidak bisa lupakan kamu. Bagas mengepalkan tangan. 3 tahun, Yukiko. Saya pikir kamu sudah lupa. Saya tidak pernah lupa, sahut Yukiko cepat. Setiap pagi saya lihat taman yang kita buat bersama. Setiap bunga yang tumbuh, saya ingat tangan kamu yang menanamnya. Bagas tertawa getir. Saya ini cuma tukang kebun. Dan kamu satu-satunya orang yang membuat saya merasa hidup. Bisik Yukiko. Jujur. Mata Bagas merah. Saya bukan siapa-siapa. Saya nggak pantas buat kamu. Yukiko melangkah mendekat. Suaranya gemetar tapi mantap. Saya yang datang ke sini. Saya yang menempuh ribuan kilometer. Bukan untuk memaksa kamu, tapi untuk mengatakan bahwa saya ingin bersama kamu. Apapun itu artinya. Bagas mengalihkan pandangannya, mencoba menyembunyikan air matanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa wanita elegan itu akan datang ke desanya, menyusuri jalan tanah, menyapa ibu-ibu desa, dan berdiri di hadapannya sambil berkata hal seperti itu. Mereka duduk di bangku bambu dekat pohon. Sore mulai turun perlahan. Angin membawa aroma tanah basah dan daun pisang. Yukiko menggenggam tangan Bagas, lembut dan tulus. Saya tahu mungkin keluarga kamu bingung, tapi saya siap belajar, siap ikut aturan kamu. Saya mau, jika kamu mau. Bagas tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Yukiko lebih erat. Mungkin belum ada kata yang bisa mewakili perasaannya saat ini, tapi genggaman itu cukup. Malam itu mereka makan malam bersama keluarga. Yukiko duduk di antara ibu dan adik perempuan Bagas, ikut mencicipi sayur asem dan sambal terasi. Meski kepedasan, ia tersenyum lebar. Dan Bagas, untuk pertama kalinya sejak lama, menatap Yukiko dengan tatapan yang utuh. Seorang pria yang melihat wanita yang ia cintai, hadir, nyata, dan memilih untuk tinggal. Namun tak semua hati bisa segera luluh seperti tanah sawah yang baru dibasahi hujan. Sebab keesokan harinya, begitu kabar menyebar bahwa wanita Jepang yang menginap di rumah Bu Ratmi ternyata kenal dekat dengan Bagas, desas-desus mulai berhembus, pelan-pelan. Tak kentara, tapi menusuk. Lah itu turis Jepang, kok betah amat ya tinggal di sini? Bisik seorang ibu saat berpapasan di warung. Katanya dekat sama Bagas. Jangan-jangan, ada apa-apanya? Sahut yang lain dengan nada menebak-nebak. Mula-mula hanya lirikan, lalu menjadi gumaman. Dan seperti semua hal di desa kecil yang tak punya banyak hiburan, kabar itu segera tumbuh menjadi cerita yang lebih besar dari kenyataan. Ibu Bagas, Bu Ratmi, yang awalnya menerima Yukiko dengan ramah, perlahan mulai berubah. Senyumnya tak lagi selebar kemarin. Dan ketika sore itu Yukiko membantunya memasak, Bu Ratmi akhirnya angkat bicara. Yukiko, kamu orang baik, tapi kenapa kamu kesini? Tanyanya pelan, mata tetap tertuju ke ulekan sambal di tangannya. Yukiko terdiam. Lalu dengan hati-hati, ia menjawab, saya rindu Bagas. Bu Ratmi mengangguk pelan. Tapi kemudian tatapannya berubah tajam. Kamu beda. Kamu orang Jepang. Kaya. Udah umur. Kamu bukan orang sini. Kata-kata itu menusuk Yukiko lebih dalam dari yang ia kira. Ia tahu perbedaan mereka besar. Usia mereka terpaut 12 tahun. Budaya mereka berbeda bagai langit dan bumi.
Dan di atas semua itu, ia bukan Muslim. Tapi cinta tak mengenal rumus yang sederhana. Ia tahu apa yang ia rasakan. Ia tahu Bagas juga tahu. Saya tidak mau rusak keluarga kamu, ucap Yukiko pelan. Justru itu, sahut Bu Ratmi cepat. Kamu bisa pergi, Yukiko. Jangan bikin tetangga makin bicara. Yukiko mencoba tersenyum, meski matanya berkaca. Tapi, saya mau belajar. Saya bisa berubah. Bu Ratmi menggeleng, kali ini dengan nada putus asa. Tidak semua bisa diubah. Bagas, yang pulang sore itu dengan keranjang berisi hasil panen, langsung tahu ada yang tidak beres dari suasana di rumah. Ibu tak menyapunya seperti biasa. Yukiko hanya duduk diam di sudut ruang tamu, menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Setelah malam turun dan keluarga masuk ke kamar masing-masing, Bagas duduk di beranda bersama Yukiko. Ibu kamu. Sedih, ucap Yukiko perlahan. Bagas menghela, napas. Aku tahu, tapi ini bukan cuma soal ibu. Ini soal desa ini, soal orang-orang di sekitar kita. Aku salah? Tanya Yukiko dengan Bagas memandang langit gelap di atas mereka. Enggak, kamu enggak salah. Mereka aja yang belum mengerti. Beberapa hari berikutnya, gosip semakin ramai. Di warung, di masjid, bahkan di pos ronda. Semua membicarakan soal wanita Jepang yang tinggal di rumah Bagas. Beberapa pemuda iseng sengaja melintas di depan rumah sambil bersiul, membuat Bagas semakin geram. Namun ia tahu, membalas hanya akan memperkeruh keadaan. Yang tak diketahui Bagas dan ibunya adalah bahwa Yukiko tak tinggal diam. Setiap malam, setelah semua tidur, ia membuka ponsel bekasnya yang masih bisa mengakses internet. Ia mulai membaca tentang Islam, tentang tata cara berwudu, salat, bahkan tentang konsep tauhid. Ia menyimpan semua itu dalam catatan kecil yang disembunyikan di bawah bantal. Dan siang itu, saat Bagas memergokinya duduk di bawah pohon mangga sambil membaca buku tipis berjudul Mengenal Islam untuk Pemula, pria itu terdiam lama. Kamu serius? Tanyanya. Yukiko menutup buku itu perlahan. Aku tidak tahu akan menjadi seperti apa. Tapi aku tahu satu hal. Aku mau mengenal keyakinanmu. Karena kalau aku ingin ada di dunia kamu, aku harus tahu jalan yang kamu pilih. Bagas menatapnya lama, lalu meraih tangan Yukiko. Ia genggam dengan penuh syukur, meski dalam hatinya masih bergemuruh kekhawatiran. Namun badai belum reda. Suatu pagi Bu Ratmi dipanggil ke rumah Pak RT. Di sana beberapa warga duduk bersama. Wajah-wajah mereka mencerminkan kecurigaan dan kekhawatiran yang tak tersembunyi. Bu Ratmi, ucap Pak RT, kami khawatir. Itu bule Jepang tinggal lama di rumah ibu. Banyak warga resah. Ini kampung, Bu. Kita punya nilai-nilai. Bu Ratmi hanya bisa mengangguk. Air mukanya tegang. Ia pulang dengan langkah berat. Dan malam itu, pertengkaran tak bisa dihindari. Kamu mau bikin malu keluarga ini, Gas? Bentak Bu Ratmi di depan Bagas. Bu, aku cuma mau jujur sama perasaan aku. Yukiko itu baik. Dia belajar, Bu. Dia mau ngerti kita. Dia bukan Islam. Dia sedang belajar, Bu. Orang akan tetap lihat dia bule, Gas. Dan kamu tukang kebun. Kamu pikir mereka akan berhenti bergosip? Malam itu, Yukiko duduk di kamarnya, mendengar suara-suara keras dari ruang tengah. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi saat ia keluar dan melihat mata Bagas yang masih berdiri tegar meski merah karena marah dan sedih, ia tahu satu hal. Bagas tak menyerah. Maka ia juga tidak akan. Keesokan harinya, Yukiko memberanikan diri bicara langsung pada Bu Ratmi. Dengan bahasku yang masih terbata, ia berkata pelan, saya ingin belajar lebih banyak. Saya hormat sama ibu. Dan kalau boleh, saya mau jadi bagian dari keluarga ini. Tapi saya tahu, saya harus layak dulu. Bu Ratmi hanya menatapnya, tak menjawab. Namun di matanya ada bayangan emosi yang sulit ditebak. Marah, bingung, tapi juga kagum atas keberanian wanita asing yang berani berdiri di tengah badai.
Hari-hari ke depan tetap tidak mudah, tapi benih itu telah ditanam, dan Yukiko tak akan berhenti menyiramnya. Setelah hari itu, sesuatu dalam diri Yukiko terasa berubah. Bukan hanya karena ia ingin membuktikan keseriusannya pada keluarga Bagas, tapi karena di dalam keheningan malam-malamnya yang panjang, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama ini. Ketenangan yang datang dari sebuah pencarian makna yang lebih dalam. Ia tidak lagi hanya berpikir tentang bagaimana mendapatkan restu, tapi juga tentang apa sebenarnya yang ia cari selama ini dalam hidupnya yang sepi. Pada suatu pagi yang tenang, saat matahari mulai menyinari pepohonan dengan cahaya keemasan, Yukiko memberanikan diri meminta Bagas mengantarkannya ke tempat pengajian ibu-ibu yang rutin dilakukan setiap minggu di langgar kecil di ujung desa. Di sanalah ia pertama kali bertemu dengan Bu Ustazah Hidayati, seorang perempuan paruh baya yang dikenal bijaksana dan sabar dalam menyampaikan ajaran agama. Meski awalnya semua mata memandang heran saat Yukiko duduk bersila di antara mereka, Bu Hidayati menyambutnya dengan senyuman hangat. "Silakan duduk, Nak. Kamu datang ke tempat yang tepat," ucapnya lembut sambil menyentuh tangan Yukiko. Yukiko membungkuk kecil, masih kaku, tapi ada semangat dalam caranya memandang. "Saya ingin belajar," ucapnya pelan, tapi mantap. Hari-hari berikutnya, Yukiko rutin datang ke langgar itu. Ia belajar dari dasar. Rukun Islam, rukun iman, kisah para nabi, dan makna ibadah. Ia mulai memahami bahwa Islam bukan sekadar ritual, tapi jalan, hidup yang mengajarkan kedamaian, kesederhanaan, dan kasih sayang. Setiap kali Bu Hidayati menjelaskan, Yukiko mendengarkan dengan mata berkaca. Ia tak lagi merasa seperti orang asing. Perlahan, ia merasa diterima. Para ibu yang sebelumnya menatapnya curiga, mulai tersenyum dan menyapa lebih hangat. Bahkan beberapa dari mereka mulai mengajaknya berbagi makanan ringan selepas pengajian. Bagas memperhatikan perubahan itu dari kejauhan dengan hati yang semakin penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa Yukiko serius, tapi tak pernah menyangka wanita itu akan belajar dengan tekun seperti ini. Suatu sore, saat mereka duduk di bawah pohon jambu air di halaman rumah, Bagas berkata, "Pelan, kamu kelihatan bahagia." Yukiko tersenyum kecil. "Saya merasa seperti akhirnya menemukan sesuatu yang hilang. Dulu saya punya semuanya di Jepang, tapi kosong. Di sini saya merasa penuh." Bagas hanya mengangguk. Tak ada kata yang cukup mewakili rasa harunya. Namun langkah besar belum selesai. Yukiko tahu, ada satu hal yang harus ia lakukan, bukan hanya demi cintanya pada Bagas, tapi karena hatinya telah mantap, ia ingin mengucap 2 kalimat syahadat. Dengan ditemani Bagas dan beberapa warga desa, termasuk Bu Hidayati, upacara pengucapan syahadat dilakukan secara sederhana, tapi khidmat di masjid desa. Yukiko mengenakan mukena putih pinjaman. Wajahnya bersih tanpa riasan. Matanya sembab karena tangis haru yang sulit dibendung. Di depan ustaz dan para saksi, ia mengucapkan kalimat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Air mata mengalir pelan di pipinya, dan seluruh hadirin ikut larut dalam haru. Bu Hidayati memeluk Yukiko erat, seperti ibu yang menyambut putrinya kembali ke pelukan. Kini Yukiko berganti nama. Ia memilih nama Aisyah, nama istri Rasulullah, yang ia kagumi karena kecerdasannya. Ia memperkenalkan dirinya dengan nama itu kepada keluarga Bagas. Dalam pertemuan keluarga yang sengaja diadakan pada malam hari di rumah mereka yang sederhana. Ruang tamu yang biasanya hanya dipenuhi suara ayam dari luar dan nyanyian jangkrik, malam itu terasa hangat. Semua anggota keluarga hadir, Ibu Bagas, kakak ipar, sepupu, bahkan Pakde dan Bude dari kampung seberang. Yukiko, sekarang Aisyah, berdiri di hadapan mereka dengan tenang, meski jantungnya berdetak cepat. Ia mengenakan gamis panjang sederhana warna krem yang dibelikan oleh Bagas sehari sebelumnya. Kerudungnya agak miring, tapi tak mengurangi keanggunannya. Dengan suara lirih namun tegas, ia membuka suara. "Saya tahu, saya orang asing. Saya tahu, banyak dari kalian merasa ragu dan bertanya-tanya kenapa saya ke sini.
Semua mata tertuju padanya. Beberapa wajah masih menyimpan keraguan. Tapi saya datang bukan hanya karena cinta pada Bagas. Saya datang karena hati saya membawa saya ke tempat ini. Tempat di mana saya merasa damai. Saya datang karena saya ingin hidup bersama dalam cahaya, bukan dalam sembunyi. Ia menunduk sejenak, lalu kembali menatap mereka. Saya sudah menjadi muslimah, saya belajar setiap hari. Saya ingin menjadi bagian dari keluarga ini, bukan sebagai beban, tapi sebagai seseorang yang akan menghormati kalian, menghargai budaya kalian, dan mencintai kalian seperti keluarga saya sendiri. Suasana hening. Tiba-tiba terdengar isak pelan dari pojok ruangan. Bu Ratmi menyeka air matanya dengan ujung kerudung. Ia berdiri, perlahan menghampiri Yukiko. Kamu wanita asing, tapi kamu punya hati yang lebih halus dari banyak orang di sini. Maafkan ibu, kalau ibu dulu keras, ucapnya pelan. Yukiko menunduk dan memeluk wanita itu dengan penuh haru. Saya yang terima kasih, Bu, karena sudah beri saya kesempatan, bisiknya. Malam itu menjadi titik balik. Semua tembok yang dulu terasa tinggi mulai runtuh. Para kerabat yang tadinya dingin, kini mulai menyapa lebih hangat. Bahkan Pak De Salim, yang dikenal galak, hanya berkomentar singkat. Kalau hati kalian satu, agama kalian satu, ya sudah. Apalagi yang ditunggu? Tak ada yang lebih melegakan dari penerimaan yang tulus. Bagas duduk di sudut ruangan, matanya basah, hatinya tak henti-henti mengucap syukur. Perempuan yang ia pikir tak akan pernah ia temui lagi, kini berdiri di tengah keluarganya sebagai bagian yang utuh. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka berpisah 3 tahun lalu, Bagas berani menggenggam tangan Yukiko, Aisyah, di hadapan semua orang. Ia tidak berkata apa-apa, tapi genggamannya bercerita tentang harapan, tentang janji, dan tentang cinta yang tidak pernah padam, meski waktu dan jarak mencoba memadamkannya. 2 minggu setelah malam yang penuh haru itu, rumah keluarga Bagas tidak lagi diselimuti bisik-bisik curiga, melainkan hiruk-pikuk persiapan yang sederhana, namun penuh semangat. Kabar pernikahan Bagas dan Yukiko, yang kini bernama Aisyah, telah menyebar ke seluruh pelosok desa, bukan sebagai gosip murahan, tetapi sebagai kisah cinta yang membuat banyak orang percaya bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, tapi alasan untuk saling mendekat. Pagi itu, langit Magelang cerah. Mentari menyapa lembut, seakan tahu hari itu bukan hari biasa. Udara desa yang segar membawa aroma bunga kenanga, dan melati yang sengaja dirangkai oleh ibu-ibu tetangga sejak subuh. Rumah keluarga Bagas, yang biasanya sunyi, kini riuh dengan tawa anak-anak, bunyi alu menumbuk bumbu dapur, dan suara gamelan kecil dari pemuda Karang Taruna yang berlatih sejak semalam. Aisyah berdiri di depan cermin kecil di kamar tamu. Wajahnya dipulas ringan oleh istri kepala desa yang bersedia membantu sebagai perias dadakan. Ia mengenakan kebaya putih sederhana dan kain batik khas Magelang. Di kepalanya tersemat bunga melati yang mengelilingi sanggul kecil. Ia tampak canggung, tapi wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan. Cantik sekali, Nak, seperti pengantin dari lukisan-lukisan kuno, puji Ibu Bagas sambil menatapnya melalui bayangan cermin. Aisyah menoleh, matanya sedikit berkaca. Ia menggenggam tangan Ibu Bagas. Terima kasih, sudah menerimaku, katanya pelan, tulus dari hati. Ibu Bagas mengangguk, lalu memeluknya perlahan. Kamu sudah jadi anak ibu sekarang. Jangan pernah merasa sendiri lagi. Sementara itu, di halaman depan, Bagas mengenakan beskap coklat dan belangkon peninggalan ayahnya. Ia tampak gugup, tapi senyumnya tak pernah lepas dari bibirnya. Para tetua desa sudah bersiap, dan akad nikah dilakukan di bawah pohon randu tua yang rindang, tempat yang disepakati bersama sebagai simbol alam yang memberkati persatuan dua jiwa. Ketika Aisyah digandeng menuju tempat akad, semua mata memandang dengan takjub. Tidak hanya karena penampilannya yang anggun, tapi karena keberaniannya yang telah menempuh ribuan kilometer untuk mengikuti suara hatinya. Di hadapan penghulu dan para saksi, Bagas mengucap ijab kabul dengan suara tenang namun pasti. Aisyah menahan napas saat mendengarnya, lalu menunduk sambil menangis haru begitu semua mengucap sah.
Tepuk tangan spontan pecah dari warga. Beberapa ibu menangis, termasuk Bu Hidayati yang duduk di barisan depan. Hari itu bukan hanya pernikahan, tapi perayaan cinta, keteguhan hati, dan keindahan menerima perbedaan. Prosesi dilanjutkan dengan adat Jawa sederhana. Bagas dan Aisyah saling membasuh kaki sebagai simbol saling membersihkan hati dan menapaki hidup baru dengan kerendahan hati. Lalu mereka duduk berdampingan di pelaminan bambu yang dihiasi janur kuning dan bunga Kamboja. Tak ada orkes dangdut, tak ada pesta mewah, namun semuanya terasa cukup, bahkan lebih dari cukup. Sore harinya, setelah semua tamu pulang, Bagas dan Aisyah duduk di belakang rumah. Di hadapan mereka terbentang lahan kecil yang tadinya ditumbuhi ilalang. Di sanalah Bagas menggali tanah dengan cangkul, lalu menyerahkannya pada Aisyah. Di sini tempatnya, kata Bagas. Aisyah mengambil bibit bunga mawar putih dan mulai menanam bersama-sama. Mereka menyiram tanah pelan-pelan, tak terburu, seperti menanam harapan mereka sendiri. Apa kamu yakin mau tinggal di sini? Tak ada salju, tak ada sakura, goda Bagas ringan. Aisyah tertawa kecil. Di sini ada kamu, dan itu cukup, Bagas. Tersenyum, lalu memandang ke langit sore yang berwarna oranye keemasan. Dulu, aku sering menatap langit dan bertanya, apakah kamu juga sedang memikirkanku? Tapi hari ini, aku tak perlu bertanya lagi. Ucapnya, Aisyah mengangguk. Karena sekarang kita menatap langit yang sama, dari tempat yang sama. Pelan-pelan, ia bersandar di bahu Bagas. Angin sore berhembus lembut, membawa wangi tanah basah dan bunga kenanga yang tersisa di pelaminan. Mereka duduk begitu saja, menikmati senja yang perlahan menelan siang. Tak perlu banyak kata. Diam pun terasa indah. Mereka telah melewati keraguan, menghadapi badai perbedaan, dan kini berdiri kokoh dalam satu ikatan. Aisyah, yang dulu hidup di balik tembok villa sepi di Kyoto, kini menemukan rumah sejati dalam pelukan pria yang pernah hanya ia pandangi dari jendela taman. Dan Bagas, lelaki desa yang sederhana, kini menggenggam hati seorang wanita luar biasa yang memilih berjalan bersamanya, bukan karena kemewahan, tapi karena keyakinan. Di bawah langit Magelang yang mulai bertabur bintang, mereka berjanji dalam hati masing-masing bahwa cinta mereka akan terus tumbuh seperti bunga yang baru saja mereka tanam. Sederhana, indah, dan tak kenal musim. Dan taman kecil di belakang rumah itu perlahan menjadi saksi dari kisah cinta dua insan berbeda negeri yang akhirnya menyatu dalam satu nama, satu keyakinan, dan satu tujuan.